Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Rista dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang fenomena krisis peradaban dan kemanusiaan. Jadi, krisis kemanusiaan menjadi fenomena yang terus saja muncul dari masa ke masa. Walaupun pada saat ini dunia sudah memasuki abad ke-21, krisis kemanusiaan masih saja melanda umat manusia. Krisis kemanusiaan adalah suatu kondisi yang mana hak-hak dasar bagi seseorang manusia tidak terpenuhi. Hak-hak seperti untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, dan hak untuk memperoleh keadilan tidak mampu diperoleh seorang individu. Penyebab krisis kemanusiaan juga sering kali terjadi karena adanya konflik di lingkungan tempat tinggal kelompok-kelompok yang berselisih. Konflik yang terjadi disebabkan oleh perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut, baik itu perbedaan etnis, ras, maupun perbedaan agama. Selain itu, penyebab krisis kemanusiaan terjadi dikarenakan pemerintah yang terkait tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengatasi konflik. Dampak krisis kemanusiaan yang masalah hak asasi manusia atau HAM. Krisis kemanusiaan akibat konflik menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran HAM seperti kekerasan, penganiayaan, dan ketidakmampuan seseorang memenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dalam suatu konflik, biasanya korban yang lebih banyak berasal dari kelompok minoritas. Pemerintah yang terkait kemudian wajib mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik sehingga dapat mencegah jatuhnya korban yang lebih satu. Banyak yang mencegah kerugian yang lebih besar. Akan tetapi, apabila pemerintah tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengatasi konflik yang terus menjadi, maka akan mengakibatkan krisis kemanusiaan semakin berkembang dan memberi dampak terhadap wilayah di sekitar krisis yang terjadi. Salah satu penyebab faktor adanya krisis peradaban dan kemanusiaan adanya perubahan atau perkembangan yang sangat luas teknologi itu sendiri, yang seperti kita ketahui yang dari tahun ke tahun dan perkembangan zaman tradisional menuju modern. Mengapa demikian? Dari yang dulunya kecil sekarang menjadi besar, yang dulu tidak ada sekarang menjadi ada, dan semakin banyak berubah, sama juga dengan beradaptasi. Banyaknya etnis yang terdapat di Myanmar telah menimbulkan konflik antara etnis mayoritas dan minoritas di dalam negaranya. Etnis Rakhine dan etnis Rohingya yang hidup di satu wilayah telah lama terlibat konflik, yang mana etnis Rohingya merupakan etnis Muslim dan minoritas, sedangkan etnis Rakhine merupakan etnis Buddha yang merupakan mayoritas. Pada tahun 1977, jutaan militer yang mulai berkuasa di Myanmar sejak tahun 1962 mengadakan sensus nasional yang disebut dengan Nagamin untuk memeriksa orang-orang yang memasuki Myanmar dengan cara ilegal, atau Human Rights Watch 2013. Setelah itu, keberadaan etnis Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar tidak lagi diakui, dan hal tersebut menjadi Rohingya tidak mendapat perlindungan dari pemerintah sebagai masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Sejak Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 diberlakukan di Myanmar, etnis yang diakui sebagai warga negara adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum pendudukan kolonial Inggris tahun 1824. Setelah tercatat, ada 135 etnis, namun warga Rohingya tidak ada di dalamnya. Oleh karena itu, terjadi berbagai bentuk penindasan melalui pembantaian hingga pembersihan etnis yang mengarah pada tindakan genosida terhadap etnis. Rohingya yang berlangsung hingga saat ini telah menambah panjang kasus kemanusiaan yang pernah terjadi di Myanmar. Selain itu, akibat keberadaan mereka yang tidak diakui, etnis Rohingya kehilangan banyak hak dasar sebagai warga negara, seperti hak mendapat tempat tinggal, pekerjaan, dan kesejahteraan. Pada Juni tahun 2012 lalu, konflik antara kedua etnis memuncak. Secara umum, kekerasan dipicu oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Buddha yang diduga dilakukan oleh laki-laki Muslim, yang kemudian dibalas dengan pembunuhan 10 orang laki-laki Muslim. Kejadian tersebut memicu kekerasan massal berupa pembunuhan dan penyiksaan, pembakaran rumah dan properti, serta pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal.
terutama terhadap orang-orang muslim minoritas. Kekerasan massal antara lain terjadi pada Juni dan Oktober 2012 serta Maret, Mei, dan Agustus 2013. Lokasi kejadian kebanyakan terjadi di negara bagian Rakhine dan menyebar ke negara bagian lainnya seperti di Shan. Myanmar telah menetapkan kondisi darurat militer pada tahun 2012 bulan Juni dan mengirim pasukan bersenjata berat ke negara bagian Rakhine. Namun, kedatangan pasukan ini menurut Human Rights Watch atau HRW justru menjadi petaka bagi Rohingya. Tentara pemerintah malah banyak menembaki Muslim Rohingya yang dicap sebagai imigran gelap Bangladesh. Dalam laporannya, HRW menegaskan bahwa aparat keamanan Myanmar terlibat dalam aksi pembunuhan, pemerkosaan, dan penangkapan massal warga Rohingya saat terjadi kerusuhan bernuansa sektarian di kawasan Rakhine. Myanmar Barat, Juni lalu, HRW merilis laporan setebal 56 halaman mengenai kondisi di Rakhine yang disusun berdasarkan wawancara dengan warga Rakhine dan Rohingya. Pemerintah Myanmar secara resmi menyebut 78 orang tewas dari kedua pihak yang bertikai dalam kerusuhan tersebut. Namun, HRW menduga angka tersebut jauh di bawah angka korban tewas sesungguhnya. Kekerasan yang terjadi di Myanmar ini menjadi perhatian internasional dan menjadikan tragedi kemanusiaan. Kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik oleh masyarakat yang dulunya tidak berubah menjadi berubah. Banyaknya etnis yang terdapat di Myanmar telah menimbulkan konflik antara etnis mayoritas dan minoritas di dalam negaranya. Etnis Rakhine dan etnis Rohingya yang hidup di satu wilayah telah lama terlibat konflik, yang mana etnis Rohingya merupakan etnis Muslim dan minoritas, sedangkan etnis Rakhine merupakan etnis Buddha yang merupakan mayoritas. Konflik yang terus menjatuhkan korban dari waktu ke waktu memerlukan penyelesaian agar korban tidak terus berjatuhan. Peran pemerintah kemudian dibutuhkan dalam penanganan konflik yang semakin memperpanjang krisis kemanusiaan di Myanmar. Rohingya yang mengalami kerugian lebih banyak memerlukan perhatian lebih dari pemerintah terkait. Namun, pada kenyataannya, Rohingya tidak mendapat perhatian dari pemerintah Myanmar, malah mendapat perlakuan diskriminasi dan menambah penderitaan etnis Rohingya. Selain itu, keberadaan etnis Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar tidak lagi diakui dan hal tersebut menjadikan Rohingya tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah sebagai masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Myanmar telah menetapkan kondisi darurat militer pada tahun Juni 2019 dan mengirim pasukan bersenjata berat ke negara bagian Rakhine. Teknologi telah begitu maju sehingga mengakibatkan zaman semakin dinamis. Paradigma yang tertanam adalah kecepatan. Informasi bertukar begitu cepat, mobilitas manusia yang cepat, dan perubahan-perubahan lain yang terjadi dengan cepat. Manusia seolah mencapai peradaban terbaik akibat segala kemudahan yang kini berada dalam genggamannya. Namun, sangat disayangkan, ada hal yang tak berbanding lurus dengan kemajuan tersebut. Salah satunya adalah kemanusiaan. Harga yang begitu mahal ketika kemajuan teknologi justru berbanding terbalik dengan kemanusiaan. Dengan perkembangan teknologi yang kian cepat, perkembangan sains pun semakin pesat. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat aspek yang justru membahayakan kemanusiaan. Dengan ditemukannya nuklir justru menimbulkan ketegangan antar negara-negara, seperti yang terjadi ketika Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian, kemajuan ilmu biologi yang mencoba melakukan rekayasa genetika atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu ketika peran guru, dokter, dan pekerjaan lainnya digantikan oleh robot. Manusia modern juga seharusnya tidak menjauhi agama, karena di tengah zaman krisis moral seperti ini, agama bisa dijadikan solusi penuntun kehidupan. Hanya cara kita saja yang harus dirubah dalam memaknai agama. Agama harus disinergikan dengan ilmu pengetahuan dan ilmu menonjolkan nilai kemanusiaan supaya terhindar dari fanatisme buta. Berbicara mengenai krisis peradaban, artinya berbicara mengenai sains modern atau barat dan penerapannya teknologi.
Apa yang dimaksud dengan krisis di sini secara pasti akan mengarah pada peradaban, karena sekalipun agak berlebihan, sains dan teknologi merupakan komponen dari sebuah peradaban. Ini berarti secara inherent, sains dan penerapannya sendiri telah menjelaskan krisis yang melanda dirinya. Krisis global di negara modern telah menerpa pada negara berkembang, seperti pembangunan yang tidak berorientasi pada lingkungan, sehingga menyebabkan polusi, musim yang tidak menentu, berkembangnya fenomena anomi dalam masyarakat, dan fenomena destruktif lainnya yang merupakan representasi krisis peradaban. Krisis kemanusiaan merupakan sebuah situasi dengan penderitaan manusia yang berada pada tingkat tinggi, dasar-dasar kesejahteraan manusia yang berada dalam bahaya, dan mencakup segala skala yang besar atau Internews 2014. Secara umum, terdapat 3 kategori penyebab krisis kemanusiaan. Pertama, faktor bencana alam, yaitu adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan sebagainya sebagai penyebab krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan ini ialah banjir di Pakistan tahun 2010, tsunami di kawasan Asia pada tahun 2004 dan 2005, dan lain sebagainya. Faktor kedua ialah kompleks emergencies, yaitu adanya konflik yang memicu krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan dalam kategori ini adalah genosida di Rwanda tahun 1994 dan sebagainya. Ketiga adalah masalah krisis lainnya, yakni menyangkut masalah kesehatan, industri, dan finansial. Contohnya adalah Bhopal Gas tragedi tahun 1984, krisis harga pangan yang melanda berbagai negara tahun 2008, dan sebagainya. Kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang didapatkan oleh etnis Rohingya, seharusnya ada peran dari pemerintah untuk menangani permasalahan yang menimpa Rohingya. Akan tetapi, etnis Rohingya yang sejak dulu terlibat konflik malah mengalami kondisi yang semakin parah dengan adanya perlakuan diskriminasi dari pemerintah. Pada dasarnya, hak asasi manusia merupakan suatu hak dasar yang melekat pada manusia sejak ia lahir. Hak dasar yang dimiliki setiap manusia antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama, hak untuk berpendidikan, hak untuk mendapatkan keamanan dari hak-hak lainnya. Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights, hak asasi manusia sebagai suatu standar umum keberhasilan semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang maupun badan di dalam masyarakat senantiasa mengingat deklarasi ini, dan akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut secara progresif, baik bersifat nasional maupun internasional. Menjamin pengakuan dari penghargaan secara universal dan efektif baik oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah di bawah perwalian. Kesepakatan Universal Declaration of Human Rights yang diproklamasikan pertama kali oleh Majelis Umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948 kemudian menjadi acuan bagi negara-negara yang ada di dunia tentang pelaksanaan dan penegakan HAM, baik dalam instrumen internasional maupun regional HAM. Selain itu, dalam berbagai pasal UDHR ditekankan secara jelas akan kecaman terhadap diskriminasi dan pelanggaran HAM. Pelanggaran terhadap HAM itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang kepada orang lain atau kelompok lainnya. Pelanggaran ini dapat berupa hal fisik maupun non-fisik, tergantung pada konteks hak asasi yang dilanggarnya. Apa yang menimpa etnis Rohingya tentu saja melanggar HAM yang dimiliki oleh mereka. Berdasarkan UDHR, berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi yang mereka terima menyebabkan hak-hak dasar mereka tidak terpenuhi. Mereka tidak hanya kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka, tetapi keamanan mereka juga tidak terjamin. Peter van Dijk memberikan penjelasan bahwa hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum internasional paling tidak dimulai dari pengakuan hukum humaniter yang bertujuan memberikan jaminan penghormatan terhadap manusia serta membatasi kerugian dan penderitaan manusia akibat peperangan. Menurut Dijk, paling tidak ada 2 jenis hukum perang humaniter. Pertama, hukum perang humaniter dalam arti luas mencakup semua norma internasional berkaitan dengan konflik bersenjata
dapat dikelompokkan dalam dua klasifikasi utama, yaitu yang pertama hukum tentang cara berperang, yang kedua hukum perang humaniter dalam arti sebenarnya. Selanjutnya, yang kedua hukum humaniter yang bertujuan memelihara perdamaian. Akan tetapi, dalam ketetapan ini masih belum secara tegas mengklasifikasikan norma-norma internasional yang dapat dimasukkan ke dalam kategori hukum humaniter yang bertujuan melarang kekerasan dan perang sebagai sarana menyelesaikan konflik, atau Peter Bear tahun 2006. Peraturan ini tidak hanya berlaku pada saat keadaan damai, melainkan juga tetap berlaku dalam situasi perang dan konflik bersenjata. Situasi perang dan konflik bersenjata sejak Perang Dunia II dan berakhirnya Perang Dingin, pembahasan mengenai HAM meningkat di masyarakat internasional. Thomas Bruckhenthal berkesimpulan bahwa mungkin tidak pernah ada masa dalam sejarah umat manusia masalah HAM dibicarakan seperti kita membicarakan pada abad sekarang ini. Akibat dari krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya, mereka memutuskan untuk mengungsi ke beberapa negara. Pada kenyataannya, etnis Rohingya sejak lama telah mengungsi ke luar negeri, meninggalkan tempat tinggal mereka di Myanmar. Hal ini mengingat krisis kemanusiaan yang menimpa mereka telah lama terjadi. Perpindahan orang-orang Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh pernah terjadi pada tahun 1978. Sebanyak 220.000 orang melarikan diri ke Bangladesh dilatar belakangi oleh pelanggaran HAM yang meluas dan sistematis yang mereka terima. Juga pada tahun 1992, sebanyak 250.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Setelah konflik 2012, Rohingya semakin gencar untuk pergi mengungsi dari Myanmar. Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi atau UNHCR memperkirakan bahwa lebih dari 150.000 jiwa etnis Rohingya dan Bangladesh telah meninggalkan Myanmar dengan menggunakan kapal sejak tahun 2012. Lebih lanjut, Satuan Pengawasan Maritim UNHCR pula menjelaskan antara Juni 2012 dan Agustus 2014 diperkirakan 87.000 Rohingya dan Bangladesh melakukan perjalanan laut berbahaya dari Teluk Benggala atau tim yayasan. Beberapa negara ASEAN kemudian menjadi destinasi pengungsi Rohingya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Malaysia, Indonesia, dan Thailand sebagai negara tetangga Myanmar menjadi tujuan orang-orang Rohingya yang pergi meninggalkan tempat tinggal mereka sebelumnya. Malaysia menjadi destinasi Rohingya dikarenakan kesejahteraan ekonomi, budaya Islamis, dan besarnya populasi hingga di sana. Di Indonesia menjadi destinasi Rohingya sejak aksi heroik kemanusiaan nelayan Aceh menyelamatkan pengungsi Rohingya dan imigran Bangladesh yang tergantung-katung di lautan mengharap diterima di negara tujuan. Akan tetapi, negara-negara tersebut justru menolak kedatangan mereka. Pemerintah Thailand bahkan mengeluarkan pernyataan cukup keras terkait rencana hadirnya pengungsi Rohingya di negaranya. Mereka mengatakan warga Rohingya tidak diinginkan kehadirannya di negara itu. Begitu pula dengan Malaysia dan Indonesia. Dari keterangan Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia, Wan Junaidi Jafar, negaranya bisa memberi makan dan berbuat baik pada pengungsi Malaysia, tetapi tidak bisa menerimanya di sana. Adapun Indonesia, Panglima TNI Jenderal Muldoko mengatakan, pemerintah Indonesia tak akan membiarkan wilayah lautnya dimasuki kapal-kapal pengungsi Rohingya. Menurut dia, bantuan kemanusiaan tetap akan diberikan kepada pengungsi yang terusir dari Myanmar tersebut, namun tetap melarang mereka masuk apalagi menepi daratan Indonesia. Namun, setelah munculnya kecaman dari masyarakat internasional dan himbauan dari PBB, maka akhirnya ketiga negara bersedia untuk menampung pengungsi Rohingya di negara masing-masing. Malaysia dan Indonesia tepat pada Rabu, 20 Mei 2015, menyatakan siap menerima pengungsi Rohingya yang terkatung-katung di tengah laut di daerah perairannya. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kedua negara setelah melakukan konsultasi dengan Menlu Thailand di Putrajaya, Malaysia. Begitu pula dengan Presiden Joko Widodo memastikan bahwa Malaysia dan Thailand akan bekerja sama untuk membantu pengungsi Rohingya.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah Jokowi mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Thailand. Di Indonesia, pengungsi Rohingya mendarat di Provinsi Aceh, adapun di Malaysia mereka mendarat di Pulau Langkawi. Sedangkan di Thailand mereka tinggal di penampungan sementara di wilayah Panga. Berdasarkan statistik UNHCR per September 2016, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia adalah sebanyak 959 orang. Di Malaysia, hingga akhir 2015 terdapat 52.570 pengungsi Rohingya yang terdapat di UNHCR Malaysia. Baiklah, itu saja penjelasan materi saya tentang fenomena krisis peradaban dan kemanusiaan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.